Isu perceraian Deddy Corbuzier dengan Sabrina Hairunisa membuat publik heboh setelah tanda-tanda keretakan rumah tangga pasangan ini mencuat ke permukaan. Spekulasi bermula ketika Sabrina menghapus nama Mr. Corbuzier dari akun media sosialnya dan mulai jarang mengunggah kebersamaan dengan sang suami. Ia bahkan sempat menuliskan unggahan galau di media sosial yang menyiratkan bahwa kebahagiaannya kini hanya datang dari hewan peliharaan. Perubahan sikap dan aktivitas Sabrina yang lebih sering berfokus pada traveling dan konten make up pun menimbulkan dugaan kuat adanya masalah serius di rumah tangga mereka. Kondisi ini sontak menyeret perhatian publik. Deddy Corbuzier akhirnya buka suara dengan nada penuh amarah setelah isu perceraian itu semakin melebar. Ia menyoroti pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sempat mengomentari dugaan adanya berkas perceraian. Padahal menurutnya sama sekali tidak pernah ada dokumen yang masuk atas namanya maupun Sabrina. Deddy Corbuzier mengecam keras tindakan humas pengadilan yang dianggap lancang membocorkan informasi pribadi para selebriti. Ia menegaskan tidak peduli dengan segala tuduhan, mulai dari isu lavender marriage hingga cibiran soal kondisi mentalnya. Namun reaksi keras itu justru membuat publik semakin curiga ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Upaya menutupi masalah justru semakin membuka ruang bagi spekulasi liar dan prasangka buruk. Ini kayaknya udah saat yang tepat untuk gua bicara akhirnya tentang isu dan gosip perceraian yang udah kemana-mana ya. Gua gak peduli orang mau nilai gua atau ngejudge gua, beritanya keluar dibilang pelit kek, gua gak peduli. Dibilang lavender, gua gak peduli. Dibilang gila pun gua gak peduli. Yang tahu gua kan cuman gua sendiri ya, oke? Gua gak peduli. Yang gua masalahin adalah satu hal, yaitu media ke Pengadilan Agama. Ada ibu-ibu humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan bisa ngomong, berkasnya belum ada. Belum ada tuh gimana maksudnya? Emang gak ada. Dan yang paling penting bukan itu. Bukankah, Ibu, saya mau tanya, bukankah pengadilan perceraian sifatnya tertutup ya? Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 80 ayat 2, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Ada 4 hal yang tertutup. Perkara yang disidangkan berdasarkan ketertiban umum atau keselamatan negara tertutup. Perkara kesusilaan, rahasia militer, rahasia negara tertutup. Pemeriksaan perkara anak tertutup. Dan yang terakhir adalah kasus perceraian tertutup. Kena ya kamu sama saya? Bisa loh, hebat banget loh. Tertutup harusnya. Tapi Anda nyebarin. Kalau ada artis mau cerai dan sebagainya, Anda yang nyebarin. Datengin media langsung. Ya ini namanya belum ada, inisialnya ini belum ada dan sebagainya. Anda yang nyebarin Anda. Tujuannya apa? Anggaplah kalau memang boleh. Kalau memang boleh dilakukan, maka pertanyaan saya terakhir adalah moral Anda di mana? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hayo, siapa yang kemarin bilang kalau rumah tangga Kak Sabrina dan Deddy Corbuzier itu tidak baik-baik aja? Orang di postingannya Deddy Corbuzier aja, mereka baik-baik aja kok. Kalau kata netizen sih mereka udah tepuk sakinah. Tapi coba Om Ded tepuk sakinah bareng Kak Sabrina, biar netizen percaya kalau kalian beneran baik kan. Lagian Kak Sabrina ini kayak cewek-cewek lain juga guys. Masalah dikit dibawa ngambek, caper aja. Posting-posting video galau, repost-repost video galau. Padahal sebenarnya mah nggak ada masalah apa-apa, emang pengen caper aja. Tapi masalahnya Mbak Tar nih bukan artis. Jadi kalau Mbak Tar bikin video galau, paling banter yang notice cuma bestie-bestie Mbak Tar doang.
Gue bilang juga apa? Di tengah isu keretakan rumah tangganya ternyata ada sosok yang bikin bahagia selain pasangannya. Belum lagi foto kebersamaan bareng pasangannya udah mulai dihapus-hapus di Instagram. Apalagi akhir-akhir ini sering banget diposting yang galau-galau di medsos. Bahkan ada warganet yang menyangka kayaknya sih ceweknya lebih suka bebas ya. Padahal mereka berdua sebelum nikah nih pacaran secara diam-diam sampai 8 tahun. Ternyata ada sosok yang bikin lebih bahagia daripada pasangannya, yaitu si Chanel, anjing kecil piaraannya. Karena mereka sering menghabiskan waktu bersama daripada lakinya kali ya. Dan dia juga pernah bilang tuh kalau dia ini kagak pernah seranjang sama lakinya. Ada lagi tuh komentar netizen, wah ini mah fix kesepian gara-gara lakinya sibuk banget. Belum ada klarifikasi dari dua-duanya. Jadi kita cukup doain aja, mudah-mudahan rumah tangga mereka bye-bye aja. Nah kalau lu pada ada nggak sosok yang bikin bahagia selain pasangan lu? Nah kalau gue sih segepok dolar. Kali ini gosip ya, tapi belum tentu tahu kebenarannya kayak gimana. Datang dari Sabrina sama Om Ded nih. Isunya mereka tuh ada keretakan rumah tangga. Karena guys, ciri-cirinya itu kelihatan banget dari si Sabrina ini mengganti namanya yang sebelumnya Mrs. Corbuzier menjadi nama lengkapnya dia sendiri, Sabrina Krawinisa. Agak susah sih bacanya ya, tapinya Kak Sabrina ini pokoknya mengganti nama sebelumnya Mrs. Corbuzier ya, kayak seolah memang dia menjadi istri sahnya Om Ded, dan kali ini kayak menjadi dia diri sendiri. Dan sekarang juga infonya sih ya, si Sabrina ini tinggal sendiri di Korea mungkin sama temennya. Tadi kayak apa itu SLJJ lah ya, sambungan langsung jarak jauh sama Om Ded. Rumah tangga dari Corbuzier dan Sabrina Krawinisa diisukan rata. Ini di matamata.com. Apalagi teman-teman kalau lihat di videonya Kak Sabrina yang 3 hari lalu dia upload ya, dia menyatakan di sana kalau misalnya apa sih yang membuat aku ini kelihatannya bahagia banget. Si Sabrina bilang kan, karena apa? Karena punya dia ini, si anjingnya dia yang Chanel ini. Tapi yang bikin salfok itu komenannya netizen ada aja yang bikin aslinya prihatin menjadi ngakak. Salah satu komennya yang aku tahu itu ya, pria berambut mana yang merebut hatimu. Terus ada lagi yang bilang, sabarlah kak, mungkin sebentar lagi rambutnya Om Ded akan tumbuh dan kamu akan jatuh cinta lagi. Astaga. Lah ono ayo tuh. Jadi awalnya harusnya berita yang isunya itu agak sedikit deg-degan, sedikit kepo. Kenapa ya? Padahal selama ini fine-fine aja. Bahkan mereka itu kan kurang lebih 8-9 tahun tuh pacaran dari tahun 2013 kan. 2022 kan mereka menikah. Nah kok sekarang 2025 itu diisukan rata-rata kayak gimana? Tapi ya semoga enggak ya. Cuman ya ini netizen ini ada aja komenannya tuh yang bikin temen-temen lihat sendiri aja lah. Ini salah satu contoh komennya. Mungkin ke Sabrina kesel kalau berantem nggak bisa jambak. Gak expect komennya. Sabrina pasti capek lagi, rambut Dedi nggak pernah tumbuh. Nggak bisa capek kepikiran ke situ bang. Tapi nggak sedikit juga beberapa netizen yang bilang kayaknya Sabrina tuh masih sibuk sendiri karena kan dia kayaknya belum tahu tuh peran istri kayak gimana. Bahkan ada juga netizen yang bilang kalau kelihatannya Om Ded itu perhitungan deh, atau sudah tahu kan kenapa istri pertama cerai. Ya ini semuanya masih bisa berspekulasi ya guys. Kalau aku sih nggak komen apa-apa ya, karena kita nggak tahu tuh rumah tangga orang kayak gimana say. Sawang sinawang ya toh, semuanya pasti ada masalah lah ya toh, nggak termasuk juga aku. Pasti semuanya itu ada masalah sendiri-sendiri, tinggal aja kita itu nyikapinya kayak gimana. Kayak memang berat, pasti berat ya. Berat. Ya semoga rumah tangga itu baik-baik saja dan mungkin nggak unfollow, mungkin nggak follow Om Ded atau saling unfollow. Ini mungkin karena ya emosi sesaat ya kan, nanti akan follow-followan lagi dan merujuk lagi, baikan lagi. Semangat Mbak Sabrina dan Om Ded. Ya semoga langgeng-langgeng lah ya. Dari kasusnya Deddy Corbuzier sama Sabrina, banyak banget yang mikir kalau Deddy Corbuzier itu pelit. Termasuk Sabrina yang ngomong sendiri kalau Deddy Corbuzier itu katanya pelit. Tapi menurut gua Om Ded ini nggak pelit ya, tapi dia tuh lebih ke arah punya cara dia sendiri ya, gimana dia menilai dan menghargai uang. Padahal dia udah kaya loh. Jadi menurut gua dia itu cuma tahu cara memanage uang dengan baik dan benar. Yang pertama ya, lu harus bedain orang yang pelit sama orang yang hemat. Om Ded itu bisa dikatakan pelit kalau untuk hal-hal penting dia masih nggak mau keluar duit. Misalnya anaknya sakit, masuk rumah sakit, terus dia kagak mau keluar duit. Nah itu baru pelit. Misalnya untuk pendidikan anaknya gitu, kalau misalnya dia nggak mau keluar duit, itu tandanya dia pelit. Sedangkan menurut gue Om Deddy itu lebih ke hemat ya. Jadi kayak menurut dia kalau hal-hal yang nggak penting, barang-barang yang nggak penting buat dia ya, walaupun mungkin buat Sabrinanya penting ya, tapi mungkin buat dia kurang penting, ya udah lu jangan belilah, stop dulu lah. Bukan karena nggak ada duit, tapi kayak value hidup dia
mungkin dari kecil udah diajarin kayak begitu. Apalagi kan juga Om Ded ini kan keturunan Tionghoa ya, sama kayak gue ya. Jadi kayak ada beberapa keluarga Tionghoa itu yang dari kecil tuh udah ditanamkan, ya lu ibaratnya hidup tuh kagak boleh boros. Bapak gue aja pernah bilang ke gue gitu loh, ya, untuk urusan yang tidak penting sekalipun, ya, 1 perak pun, 1 rupiah pun gue nggak mau keluar duit. Tapi untuk hal yang penting, mau ratusan juta bahkan miliaran, gue siap keluar uang. Nah itu bapak gue. Keturunan Tionghoa kayak gue ini tuh udah diajarin gimana cara memanage uang. Jadi nggak bisa sembarangan keluar duit. Duit itu buat investasi, ya buat masa depan, ya bukan cuma buat gaya-gayaan doang, apalagi buat flexing. Dan menurut gue nih kan Om Deddy kan emang udah kaya nih ya, udah punya podcast yang sangat amat rame nih. Nah orang kaya itu kalau melihat uang, menilai uang itu beda sama OKB. Makin kaya orang itu makin mengerti value uang itu. Lu perhatiin deh, orang yang kayak beneran itu pasti makin hati-hati dalam mengeluarkan uang. Lu pikir gampang jadi orang kaya, ha? Kerja keras bro. Kalau dibuang sia-sia itu namanya bego, bukan royal. Jadi menurut gua nih Om Ded bukannya pelit, tapi dia tahu cara memanage uang, dia tahu value uang itu di mata dia itu seberapa berharganya, itu hasil kerja keras dia. Nah mungkin menurut gua Sabrina masih belum paham sampai di sini nih gitu kan. Ya gua ngerti sih Sabrina bilang kalau misalnya sekali-sekali mau dibeliin sesuatu gitu kan sama Om Deddy pasti happy juga. Ya mungkin itu bisa dikomunikasikan gitu. Dan juga Sabrina udah bilang kalau bantuin temennya aja, ya dia semangat banget. Yang mungkin temennya pada saat itu bener-bener lagi perlu bantuannya Om Ded gitu loh. Dan ketika Om Ded membantu itu ada kesenangan ya, karena karena membantu, bukan mengeluarkan uang untuk hal yang nggak perlu. Coba deh tanya Om Ded, gue yakin temen yang dia bantu itu bener-bener lagi butuh bantuannya dia dan lagi kesusahan, bukan bantuin temennya yang lagi kepengen beli mobil baru atau nggak beli apa baru gitu kan, kagak. Jadi kalau gue lihat ya Om Ded itu bukannya pelit, tapi cuma tahu cara memanage uang gimana. Apalagi Om Ded ini satu sekolahan sama gue loh waktu SMP sama SMA di Santa Maria sama di Santa Teresia. Kita tahu diajarin gimana cara kita melihat uang, menghargai uang.